Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 3. Oke, terima kasih. Kesempatan hari ini di hari Rabu kita akan membahas, sudah masuk ke dalam mata pelajaran, sudah masuk ke dalam materi. Hari kemarin kita sudah perkenalan kontrak kerja dan perkenalan KD yang kita bahas selama 1 semester. Sekarang materi pertama tentang bab produksi massal. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik dan berguna. Doa mulai. Sekian, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap hari ini, pagi ini kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap mematuhi perintah dan himbauan pemerintah, yaitu berkegiatan di dalam rumah dan menjaga kesehatan, kebersihan diri kita masing-masing. Dengan seperti apa kebersihan dan kesehatan? Kalau kebersihan, kita selalu cuci tangan, memakai masker, dan makan makanan sehat, serta istirahat yang cukup. Oke, di materi hari ini tentang produksi massal. Tujuan dalam pembelajaran hari ini tentang produksi massal agar kita paham, agar kita tahu, agar kita bisa melaksanakan atau mempraktekkan membuat barang atau jasa dalam jumlah yang banyak. Jadi kita bisa membuat barang dalam jumlah banyak, kita bisa membuat barang atau produk secara terus-menerus, tidak hanya 1 kali atau 2 kali. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ciri-ciri utama produksi massal, ciri-cirinya suatu industri dalam memproduksi produk dalam jumlah yang banyak dan terus menerus. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Artinya perusahaan memiliki standar sendiri, perusahaan memiliki kriteria sendiri. Besarnya seperti apa, secara terus-menerus seperti apa, kualitasnya seperti apa, produk yang diinginkan itu seperti apa. Kalau tidak sesuai, itu tidak bisa dikatakan produksi massal. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa industri rumah perusahaan yang membuat makanan, yang membuat barang, yang membuat sepatu, membuat tas, membuat baju, kalau dilakukan dengan mesin, itu namanya sudah masuk dalam kategori produksi massal. Karena kenapa? Tidak mungkin mesin hanya memproduksi 1 barang saja, 2 barang saja, 3 barang saja. Kenapa kok tidak mungkin? Karena biaya yang dikeluarkan ini tidak sebanding. Produk yang kita keluarkan hanya 1-2 produk, kita membeli mesin yang begitu mahal, begitu besar, tidak sebanding dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi nanti akan mengalami kerugian besar di produksi, tapi kecil di pemasarannya. Tidak sebanding produk yang dihasilkan dalam jumlahnya sedikit dengan menggunakan mesin. Kalau jumlah barang yang dihasilkan sedikit, harusnya menggunakan tenaga manusia saja. Selanjutnya, semua alur produksi bisa berjalan seimbang. Artinya seimbang, bahan baku, proses produksi, dan barang saji harus seimbang. Artinya seimbang, bahan baku ada, kegiatan bahan baku ada, melimpah, proses produksi jalan terus, produk yang dihasilkan juga bertambah terus, kegiatan pemasaran dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya produksi massal. Jadi dari awal sampai pemasaran itu harus seimbang. Bahan baku banyak, proses produksi berjalan dengan terus-menerus,
hasil atau produk yang dihasilkan juga banyak sesuai dengan bahan baku tadi. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kenapa kok singkat? Kenapa kok tidak lama? Karena menggunakan mesin itu tadi. Jika dikerjakan oleh tenaga manusia, maka hasilnya ya memang hasilnya berkualitas sama, tapi waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Mungkin dalam memproduksi 100 produk bisa dilakukan dalam 1 hari. Kalian bayangkan 100 produk, 100 barang diproduksi dengan mesin dalam 1 hari, bisa dilakukan dalam 1 hari. Jika 100 produk diproduksi oleh tenaga manusia dengan keahlian manusia, dengan tangan manusia, bisa nggak dalam 1 hari tercipta 100 produk? Sudah dipastikan tidak akan bisa. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Artinya di sini yang bekerja adalah mesin. Semua kegiatan berjalan dengan mesin. Satu orang misalkan ada 1 karung, 10 karung bahan baku, 10 karung bahan baku, dan proses produksinya dalam 1 hari, dalam 1 hari pagi sampai malam, pagi ketemu pagi. Dan hasil yang hasil produk yang dihasilkan bisa mencapai 100 produk, 200 produk. Dan di sini semuanya dari bahan baku sampai barang jadi, ini yang bekerja adalah mesin. Hanya membutuhkan 1 tenaga manusia sebagai operatornya, sebagai penjalan mesin tersebut. Kalau tidak ada manusia, otomatis mesin tidak akan jalan, otomatis bahan baku tidak akan jalan, dan otomatis lagi barang tidak akan tercipta. Jadi dalam penggunaan bahan baku ini sudah berjalan secara otomatis. Di sini dari bahan baku saja sudah otomatis, bahan baku berjalan sendiri. Kemudian masuk ke dalam sistem produksi, berjalan sendiri. Jadi untuk menjadi bahan jadi sudah tertata sendiri. Jadi semuanya otomatis. Hanya butuh 1 tenaga manusia, yaitu sebagai operator atau penjalan mesin tersebut. Yang terakhir, kemudahan dalam kontrol produksi. Jadi kita bisa mengawasi kegiatan produksinya, kita bisa menjamin, kita mengawasi bahan bakunya, nanti akan berjalan sendiri dan kita mengawasi hasil jadinya. Jadi mudah dibandingkan dengan kalau tenaga manusia. Kalau tenaga manusia kita tidak bisa mengontrol. Kenapa kok tidak bisa mengontrol? Karena tenaga manusia sama tenaga mesin berbeda. Tenaga mesin bisa berjalan 1 hari penuh tanpa istirahat. Tapi kalau tenaga manusia ada istirahatnya, ada batasannya. Itu ciri-ciri utama produksi massal. Langkah menetapkan skala proses produksi. Pertama, produk apa yang akan diproduksi. Misalkan baju, misalkan sepatu, misalkan tas, misalkan makanan ringan, misalkan makanan berat-berat. Apakah cocok untuk diproses dengan produksi massal? Misalkan baju, apakah bisa diproses dengan produksi massal? Dan makanan berat, misalkan beras, apakah bisa diproses dengan produksi massal? Misalkan sepatu, apakah bisa diproses dengan produksi massal, dan lain-lain. Yang kedua, bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. Jadi bagaimana memulai produksi tersebut? Berapa jumlah produk yang akan diproduksi? Ingin memproduksi berapa banyak barang yang kita inginkan. Artinya kalau proses produksi massal otomatis banyak, minimal 100 produk, minimal 100 barang. Yang ketiga, berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. Kita harus menghitung bahan baku yang kita inginkan. Misalkan kita membuat barang 100 produk, butuh bahan baku berapa banyak agar bisa tercipta 100 produk. Harus bisa dihitung-hitung, harus bisa dikalkulasi. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan?
ada beberapa produk yang dikerjakan oleh tangan manusia, bukan mesin. Misalkan sepatu, misalkan tas, misalkan baju. Itu yang mengerjakan adalah manusia, masih menggunakan tangan manusia. Beda kalau baju, masih dengan tangan manusia, tapi manusia menggunakan alat atau mesin. Peralatan apa yang diperlukan? Nah, kalau kita membuat baju, peralatan apa yang dibutuhkan? Mesin jahit. Kalau pemakanan, apa yang kita butuhkan? Mixer. Kalau elektronik, apa yang kita butuhkan? Juga barang elektronik. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan? Tadi kita sudah menentukan berapa tenaga kerjanya, jumlah barang produk yang diinginkan, yang terakhir berapa banyak bahan baku yang kita inginkan. Jadi semuanya sinkron. Artinya sinkron, berapa besar jumlah, berapa jumlah produk yang kita produksi harus sesuai dengan bahan bakunya. Kalau banyak otomatis bahan baku juga banyak. Kalau bahan baku banyak otomatis peralatan juga banyak. Kalau peralatan juga banyak otomatis dana juga harus besar, dana harus banyak. Kalau peralatan banyak otomatis tenaga kerjanya juga banyak. Jadi semuanya ini sinkron. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah-salah penjelasan atau beberapa kalimat atau beberapa poin tidak paham, kalian tanyakan langsung melalui WhatsApp Japri saya. Sebelum saya akhiri tugas untuk kalian, buatlah langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi. Tadi di pembahasan terakhir, tahap-tahapannya, langkah-langkahnya dalam menetapkan skala proses produksi massal. Maksudnya di sini kalian membuat rancangan. Artinya contoh, saya ingin membuat buku tulis. Buku tulis ini bisa diproduksi secara massal, bisa diproduksi dengan banyak. Apa bahan bakunya, jumlahnya seberapa banyak, produk yang kalian inginkan berapa banyak, kemudian butuh tenaga berapa banyak, butuh mesin itu mesin apa, kemudian berapa banyak mesinnya, dana untuk membeli mesin juga berapa, dan lain-lain. Sudah kita bahas di poin terakhir tadi, langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi massal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi sampai tugas. Segera dikumpulkan, mulai pengumpulan setelah materi saya berikan bisa langsung dikerjakan, segera dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.